Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama channel kami Adi Reaction Official. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman hingga saat ini masih diberikan perlindungan dan kesehatan tentunya ya oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada. Dan terima kasih ya yang telah subscribe channel kami. Semoga mampu menambah semangat kami dalam menampilkan konten-konten yang insya Allah bermanfaat untuk umat Islam dan juga bangsa Indonesia yang kita cintai ini. Di mana pada masa lalu ya ada kalimat atau statement yang hingga saat ini mungkin ya dilupakan oleh sebagian masyarakat kita, yang akan sedikit saya ulas kembali ya tentang resolusi jihad yang dibawa oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari ya pada masa lalu ya, dan dampaknya bagi kemerdekaan Indonesia. Teman-teman, izin ya, di sini ada buku ya yang berjudul Geger di Republik NU. Nah, ini buku sudah lama ya, cuman sedikit sharing aja teman-teman ya, bahwa biasanya kalimat-kalimat, tulisan-tulisan masa lalu itu kadang-kadang ya relevan untuk kita bahas lagi, untuk kita jadikan rujukan untuk konteks masa kini ya. Dimana yang disebut geger di Republik NU ini, kalau kita tarik pada konteks zaman now ya, sekarang pun NU sedang geger ya. Namun gegernya bukan yang dimaksud seperti buku ini ya. Geger yang sekarang itu di Republik NU itu ada ya konon ketuanya, ketua PBNU yang kemarin seakan-akan ya dari Laskar PWI yang seakan-akan membuat laskar tandingan gara-gara dikategorikan ya ingin memecah belah umat Islam. Padahal tujuan dari Laskar PWI bermaksud ingin memberikan suatu ya counter terhadap pergerakan atau organisasi yang telah berdiri ya, yang justru disitulah yang dimaksud dengan Laskar PWI lebih ya kepada perpecahan di mana umat Islam berada. Ya mohon izin ya, sebelum adanya PWI ada yang namanya FPI ya, ada organisasi-organisasi yang menaungi klan atau Habib yang konon yang sekarang menjadi polemik, yaitu tentang nasab palsu ya dari Rasulullah SAW. Namun saya bisa maklum bahwa gegernya NU ini karena Kiai Haji Imanuddin Al-Bantani itu notabene kemarin ya sebagai pengurus NU ya. Namun beliau sekarang sudah tidak menjadi pengurus bagian dari NU ya, karena pemimpin NU tersebut bukan Said Akil Sirot teman-teman ya, sudah berganti yang tujuannya mungkin baik ya, agar tidak terjadi huru hara atau geger di kalangan umat Islam. Namun substansinya mungkin ya tidak sesuai dengan apa yang terjadi di masyarakat, bahwa tujuan mereka ya membahas masalah nasab itu bukan untuk apa ya membuat masyarakat gelisah atau terpecah. Tujuannya ingin memuliakan nasab Solo, ingin memuliakan nasab dari Nabi besar Muhammad SAW ya, ketika ada golongan atau klan yang mengaku sebagai zuriyah dari Rasulullah. Namun ketika polemik tidak kunjung selesai ya, PBNU dalam hal ini mungkin tujuannya baik agar ya terjadinya islah di antara mereka, agar pihak dari PWI tidak serta-merta melakukan suatu wacana yang terus-menerus mengganggu dari para habaib. Bukan berarti PBNU itu mempercayai bahwa klan Balawi itu cucu Rasulullah. Mohon izin ya, di sini saya perkuat ya, tujuannya hanya agar ya polemik nasab ini cepat selesai. Jadi bukan berarti PBNU itu percaya bahwa klan Balawi itu cucu Rasulullah, tidak teman-teman ya. Sehingga di sini klan Balawi atau para habaib jangan apa gede rasa ya, seakan-akan pihak dari PBNU itu melarang Laskar PWI ya, membatasi pergerakan PWI, seakan-akan mereka FPI dan golongan klan Balawi itu dibenarkan statusnya ya, apapun yang disematkan oleh mereka dari PBNU. Ini pun harus dikoreksi teman-teman ya. Di sini saya memperkuat, jadi mereka jangan gede rasa. Seakan-akan Kiai Haji Imanuddin dan golongannya PWI itu salah, dan masyarakat umat Islam harus mendukung apa yang dikatakan oleh Ketua Umum PBNU. Nah, di situ yang saya luruskan. Oke, kita kembali ke pembahasan tentang huru hara di Republik NU yang pada masa lalu ada tulisan yang cukup menarik teman-teman ya, di mana Kiai Haji Hashim Asy'ari sudah kurang lebih 30-40 tahun yang lalu ya, itu mengeluarkan fatwa yang sangat terkenal ya, resolusi jihad. Namun hingga saat ini terkesan resolusi jihad ya yang ditulis dalam karya Hairul Salim HS ya, seakan-akan dilupakan oleh sebagian masyarakat karena justru kurang populer ya. Tapi tanpa sadar justru ya resolusi jihad yang dibawa oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari itu berdampak ya pada motivasi ya, itu sangat berdampak pada kemerdekaan kita teman-teman.
di mana ketika resolusi jihad ya, yang tepatnya tanggal 21 dan 22 Oktober tahun 45 dipimpin langsung oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari ya. Jadi sekarang yang terkenal itu memang Bung Tomo ya, namun tidak mengecilkan ucapan-ucapan pidato-pidato Bung Tomo yang sangat agitatif ya. Karena pada waktu itu, walaupun Indonesia sudah merdeka teman-teman ya, di sini Belanda ya dan Inggris itu masih melakukan suatu penjajahan, tidak serta-merta mereka mengakui ya, bahkan Inggris dengan nicanya ya ingin melakukan suatu apa ya penjajahan, bahkan beberapa wilayah Indonesia itu telah diambil alih tuh ya oleh Inggris. Nah, disinilah Bung Tomo berperan ya pada gerakan Surabaya yang terkenal itu 10 November 1945. Nah, itu pun diikuti oleh gerakan resolusi jihad sebelumnya yang dilakukan atau dikobarkan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari, sehingga berdampak walaupun secara historis mungkin dilupakan ya tentang resolusi jihad, namun kita tidak mengecilkan Bung Tomo ya, kita tidak mengecilkan perjuangannya, namun ada kaitannya ya. Ketika dilakukan suatu perang terhadap tentara Inggris, tentara Belanda ya di tahun 1945, itu Kiai Haji Hashim Asy'ari setelah melakukan suatu statement, setelah melakukan apa yang disebut dengan resolusi jihad, ribuan santri itu turun ke Surabaya teman-teman ya untuk mendukung ucapan beliau. Nah, di sini dikuatkan oleh tulisan dari M. Siriclef ya teman-teman ya, bahwa menurut M. Siriclef ya, ribuan kiai dan santri mengalir ke Surabaya ya. Sekitar 2 minggu kemudian meletus peristiwa 10 November 1945 ya, yang kini ditetapkan sebagai Hari Pahlawan. Apakah hubungannya resolusi jihad dengan 10 November 45? Nah, di sini kaitannya adalah ketika terjadi suatu revolusi yang disebut oleh Bung Tomo ya, Hari Pahlawan Nasional itu yang diyakini hingga sekarang, pada sebelumnya tanggal 21, 22 Oktober tahun 45 itu Kiai Haji Hashim Asy'ari telah mengeluarkan yang namanya statement resolusi jihad. Itu untuk membakar para santri ya, para murid-murid dari kiai-kiai itu yang turun ke lapangan ke medan jihad karena melawan penjajah yang dalam hal ini Inggris dan Belanda. Nah, di mana walaupun tahun 45 pada tanggal 17 Agustus ya mungkin Indonesia telah ya mendeklir bahwa kita telah merdeka. Namun fakta di lapangan teman-teman, mereka ya kaum penjajah ya itu belum ikhlas, bahkan belum mengakui ya. Bahkan masih menginginkan ya Indonesia menjadi bagian dari mereka. Ini menurut dari tulisan Hairus Salim ya teman-teman ya. Jadi di sini saya memperkuat bahwa huru-hara yang terjadi di Republik NU yang dimaksud dengan buku ini, bahwa fakta sejarah disayangkan resolusi jihad yang dibawa oleh Hadratus Syekh Hashim Asy'ari seakan-akan terlupakan, bahkan tidak tertulis di buku-buku sejarah yang bernilai akademis. Memang sangat berperan itu Bung Tomo ya, yang terkenal Bung Tomo pada tahun 45 di Surabaya sangat terkenal Bung Tomo. Namun sekali lagi ya, dalam buku ini beliau tidak mengecilkan sama sekali ya peran dari Bung Tomo. Namun harus digarisbawahi bahwa peran Kiai Haji Hashim Asy'ari yang mengeluarkan resolusi jihad pada masa lalu itu pun sangat berpengaruh teman-teman. Bahkan seorang M. Siriclef ya dalam karyanya memberikan statement bahwa ribuan santri itu turun ke Surabaya ya untuk membantu perjuangan Bung Tomo ya dalam perang terhadap penjajah, dalam hal ini Inggris ya, dengan nicanya teman-teman, NICA teman-teman ya. Dan dalam hal ini Belanda yang belum mengakui kemerdekaan Indonesia pun harus berhadapan dengan Bung Tomo, walaupun pada akhirnya Indonesia harus menang. Nah, apa pentingnya resolusi jihad yang dikeluarkan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari? Itu sangat penting teman-teman. Mungkin ya, secara mayoritas kita umat Islam, dalam Islam itu memang adanya sebutan kalimat jihad atau perang. Sehingga sebagian orang memang untuk saat ini ya dipelintir jihad itu dikategorikan untuk tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan syariat Islam ya. Sehingga makna jihad dijadikan suatu label yang jelek, yang negatif oleh sebagian orang barat. Nah, itu ilmu yang harus kita dapati, yang harus kita akui bahwa label-label seperti itu memang barat lah makanannya. Ya, barat tidak mau jihad itu kategorinya itu suci. Padahal dalam konteks umat Islam ya, syariat Islam, makna jihad itu sangat penting, berperang melawan penjajah. Dan itu sangat bernilai pada masa lalu teman-teman. Ketika Kiai Haji Hashim Asy'ari mengeluarkan resolusi jihad ya, banyak ribuan santri yang turut berperang melawan penjajah dalam hal ini Inggris dan Belanda. Jadi Indonesia itu memang pada masa lalu telah dijajah ya oleh negara-negara kafir. Dalam hal ini ada Jepang,
ada Inggris, ada Belanda, ada Portugis, dan Indonesia, Nusantara pada masa lalu itu baik-baik saja, ya. Justru penjajah datanglah membawa kerusuhan, membawa huru-hara, yang hingga saat ini kita masih dijajah walaupun sudah beda ya konsepnya ya, secara ekonomi, ya. Hingga saat ini kita dijajah tanpa sadar. Dulu yang berperang dari orang-orang yang mungkin sangat apa ya dikategorikan benar-benar Indonesia banget ya, benar-benar golongan pribumi yang sampai mengeluarkan darah ya, yang secara mayoritas walaupun hingga saat ini mereka tidak menjadi penguasa ekonomi walaupun mereka yang menguasai dulu ya, sempat bertarung berperang melawan penjajah. Dan ironisnya sekarang yang menguasai ekonomi kita justru yang tidak berperang melawan penjajah. Mereka menikmati ekonomi dari mayoritas umat Islam yang dulu bahkan ironis ya, yang mengalahkan para penjajah tersebut. Nah itu kalau kita tarik dari sudut pandang yang kemana sedang ramai itu ya, masalah-masalah apa namanya sembilan naga dan lain sebagainya ya, itu cukup objektif teman-teman ya. Di sini saya ingin perkuat bahwa Ki Haji Hashim Asy'ari pada masa lalu sangat berperan dalam perjuangan Indonesia. Namun sayang memang secara historis menurut buku beliau ya yang ditulis ini, Huru-hara di Republik NU, kesannya peran ya Ki Haji Hashim Asy'ari itu kurang ditulis, bahkan di level sejarah itu kurang diangkat ya. Yang diangkat justru Bung Tomo ya dalam pertempuran di Surabaya tahun 45. Bahkan sebelum pertempuran tahun 45 ya, pada tanggal 21 sampai 22 Oktober 45, Ki Haji Hashim Asy'ari telah mengeluarkan apa yang disebut dengan resolusi jihad. Dari situlah semangat Islam kobar teman-teman. Dari situlah penjajah bisa dibuat hengkang dari bumi Indonesia. Dari situlah semua umat Islam terbuka bahwa ada yang namanya perang suci di Pulau Jawa teman-teman. Ya, walaupun kita tidak mengecilkan ya seorang pejuang, seorang pahlawan yang bernama Sutomo atau yang lebih terkenal dengan nama Bung Tomo. Namun geger di Republik NU sempat dibahas oleh beberapa karya tulis yang mengangkat sangat disayangkan saja ya peran Kiai Haji Hashim Asy'ari yang mungkin ya dilupakan ya tanda kutip ya teman-teman ya, bahwa resolusi jihad itu seharusnya masuk dalam sistem pembelajaran di buku nasional ya, di kelas-kelas pendidikan kita agar diketahui bahwa walaupun ya dalam golongan Islam Nahdlatul Ulama minimal ya peran Islam itu ada ya dalam kemerdekaan Indonesia, itu tidak boleh dinafikan. Makanya untuk saat ini yang terjadi polemik nasab, mohon izin teman-teman ya, ketika ada sindiran kaum atau golongan yang ingin menguasai Indonesia tidak ikut berperang seakan-akan menjadi pahlawan, itu perlu dipertanyakan tuh ya. Jadi pada masa lalu ada seorang tokoh yang sangat fenomenal ya, disebut oleh masyarakat cucunya sebagai guru bangsa ya, Kiai Haji Abdurrahman Wahid ya, atau yang terkenal dengan nama Gus Dur. Nah kakek beliau lah yang mengeluarkan resolusi jihad ya untuk menentang penjajah, dalam hal ini Inggris, Belanda yang belum mengakui kemerdekaan Indonesia pada tahun 45. Sehingga resolusi jihad dalam konteks zaman now itu pun masih diperlukan teman-teman ya. Apabila ada penjajah yang ingin menjajah di suatu wilayah negeri muslim, itu wajarlah ketika jihad itu memang harus dikobarkan karena mereka penjajah, termasuk di peperangan Israel versus Iran ya, kategorinya itu jihad teman-teman ya, jihad dan ketika mati syahid ya. Palestina versus Iran itu pun bagi Palestina itu wajib berjihad masyarakatnya, seperti dalam konteks masa lalu ya, ketika santri kita berperang melawan berjajah mereka jihad teman-teman. Kita harus muliakan Kiai Haji Hashim Asy'ari yang telah mengeluarkan fatwa resolusi jihad, jangan sampai dilupakan. Demikian teman-teman ya ulasan dari saya. Semoga resolusi jihad yang dikobarkan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari tidak lekang oleh waktu dan terus ya diingat oleh generasi kita ke depannya, agar umat Islam Indonesia cerdas bahwa dengan resolusi jihad yang dikobarkan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari, penjajah-penjajah ya kaum kafirin yang ingin menguasai Indonesia itu hengkang, dan hingga saat ini Indonesia merdeka teman-teman. Jadi peran tokoh Islam sangat menentukan di Indonesia yang mayoritas umat Islam. Walaupun ironis ya, Islam sekarang seakan-akan dihina ya, terhina, dibilang mungkin paling miskin, dibilang mungkin ya paling rendah, dibilang mungkin masa-masa kegelapan. Namun kita tidak sadar bahwa mereka Barat ya belum berhenti menjajah kita. Mungkin sekarang lewat pola pikir ya, dengan penghancuran, perusakan pikiran ya, walaupun dari golongan Islam sendiri dirusak dari dalam dengan sekularisme, dengan pluralisme, dengan sebagainya teman-teman. Apalagi dalam konteks media sosial sekarang, setiap orang bisa mengutarakan pendapatnya tanpa suatu referensi yang kredibel. Demikian teman-teman ya ulasan dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Jumpa kembali pada channel kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.